Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Siti Rohani dengan NPM 2301060032. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aritmetika sosial. Jadi, tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas konten kreatif pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Dwi Laila Sulistiawati MPD. Nah, jadi apa sih aritmetika sosial itu? Nah, jadi aritmetika sosial adalah cabang dari matematika yang membahas tentang perhitungan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli, untung rugi, bunga, pajak, diskon, bruto, tara, dan juga neto. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran aritmetika sosial ini adalah agar mampu menerapkan konsep matematika dalam kegiatan ekonomi sederhana di kehidupan nyata. Nah, jadi ini ada konsep dasar jual beli. Itu ada harga beli atau HB. Itu harga saat membeli barang. Ada juga harga jual atau HJ. Itu harga saat menjual barang. Nah, selain itu ada juga untung atau bisa kita notasikan dengan U. Jadi untung adalah selisih antara harga jual dan harga beli jika HJ lebih besar daripada HB. Nah, rumus dari untung itu HJ min HB, atau untung sama dengan harga jual dikurangin harga beli. Selain untung, ternyata ada rugi juga yang bisa kita notasikan dengan R. Jadi rugi itu selisih antara harga beli dan harga jual jika HB lebih besar daripada HJ. Jadi rumus dari rugi itu R sama dengan HB min HJ, atau rugi sama dengan harga beli dikurangin harga jual. Nah, selain untung dan rugi, ternyata ada persentase untung juga. Jadi persentase untung itu persentase keuntungan terhadap harga beli. Rumusnya itu untung per harga beli dikali 100%. Selain persentase untung, ternyata ada juga persentase rugi. Jadi persentase rugi itu persentase kerugian terhadap harga beli dengan rumus rugi per harga beli dikali 100%. Lanjut kita ke soal langsung ya. Jadi soalnya itu ada seorang pedagang itu membeli sepatu seharga 200.000. Nah, kemudian dia menjualnya seharga 250.000. Jadi berapa keuntungan dan persentase keuntungannya? Oke, langsung jawab aja ya. Ingat tadi rumus untung itu HJ min HB. Nah, tadi kan harga jualnya itu 250.000, sedangkan harga belinya 200.000. Jadi kita bisa langsung ngurangin. Dari 250.000 dikurangin 200.000, itu sama dengan 50.000. Jadi untungnya itu 50.000. Untuk persentase untung itu kan tadi rumusnya untung per HB dikali 100%. Jadi 50.000 dibagi 200.000 dikali 100%, maka persentase untungnya itu 25%. Nah, selanjutnya ada diskon atau potongan harga. Jadi diskon itu potongan harga yang diberikan dari harga jual. Oke, selanjutnya ada diskon atau potongan harga. Jadi diskon adalah potongan harga yang diberikan dari harga jual. Rumusnya diskon sama dengan persentase diskon dikali harga awal. Terus harga setelah diskon itu harga awal dikurangin diskon. Nah, di sini ada contoh nih, ada harga baju itu harganya 150.000, diberi diskon 20%. Jadi harga setelah diskon itu 150.000 dikurangi 20% dikali 150.000. Jadi kita mencari 20% dikali 150.000 dulu. Nah, setelah kita dapet tuh, ternyata dapatnya tuh 30.000. Jadi 150.000 dikurangi 30.000, maka harga setelah diskon itu menjadi 120.000. Oke, selanjutnya ada bruto, tara, dan juga neto. Bruto itu kita notasikan dengan B. Jadi bruto adalah berat seluruhnya barang dan wadah. Tara itu kita notasikan dengan T. Jadi tara adalah berat wadahnya. Sedangkan neto kita notasikan dengan N. Jadi neto adalah berat bersih barang dengan rumus N sama dengan B min T. Neto sama dengan bruto dikurangin tara. Kita langsung ke contohnya aja.
Ini ada contoh, jika sebuah kaleng kopi mempunyai berat bruto 1,2 kg dan tara 0,2 kg, maka netonya berapa? Ingat tadi rumusnya, neto sama dengan bruto dikurangin tara. Nah, udah diketahuin tuh bruto sama taranya, jadi kita bisa langsung masukin. Brutonya 1,2 dengan taranya 0,2. Jadi kita bisa hitung 1,2 dikurangi 0,2 sama dengan 1,0 kg. Maka netonya itu 1,0 kg atau 1 kg. Oke, selanjutnya ada bunga atau interest. Jadi bunga adalah imbalan dari penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada bunga tunggal. Itu rumusnya B sama dengan P dikali I dikali T, di mana P-nya itu adalah modal awal, I-nya itu suku bunga per tahun, dan T-nya waktu atau tahun. Maka jumlah akhirnya itu A sama dengan P plus B. Jadi modal awal ditambah bunga. Jadi di sini ada contoh nih, modal itu 2 juta, disimpan di bank dengan bunga 12% per tahun selama 6 bulan. Jadi berapa banyak bunga yang diperoleh? Nah, ingat rumusnya itu B sama dengan P dikali I dikali T. Maka kita bisa langsung masukkan nih, kita langsung masukkan aja. Itu bunganya 2 juta dikali 12% dikali 6 per 12. Kenapa 6 per 12? Karena di situ 6 bulan, bukan tahun. Jadi kita bisa menggunakan 6 per 12. Nah, setelah kita hitung, maka kita peroleh bunganya itu 120.000. Oke, selanjutnya ada pajak juga nih. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dibayarkan oleh warga atau badan usaha. Nah, rumus pajak itu persentase pajak dikali dasar pengenaan pajak. Di sini ada contoh juga nih. Ada harga mobil itu 200 juta. Dikenakan pajak 10%. Maka berapa pajak yang harus dibayarkan? Nah, rumus pajak itu tadi kan persentase pajak dikali dasar pengenaan pajak. Jadi persentase pajaknya itu 10% dikali 200 juta. Jadi pajak yang harus dibayarkan itu 20 juta. Oke, selanjutnya ada komisi. Komisi adalah imbalan yang diberikan karena membantu menjualkan barang atau jasa. Rumus dari komisi ini persentase komisi dikali total penjualan. Ini ada contoh lagi nih. Seorang sales mendapat komisi 5% dari penjualan 8 juta. Nah, berapa komisi yang didapat? Ingat rumusnya tadi, rumus komisi tadi persentase komisi dikali total penjualan. Nah, persentasenya itu 5% dengan penjualan itu 8 juta. Jadi, setelah kita hitung, kita mendapat hasil yaitu 400.000. Nah, setelah kita belajar tentang aritmetika sosial tadi, ternyata kita bisa menerapkannya nih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal apa aja sih? Nah, ini aritmetika sosial itu bisa digunakan dalam yang pertama, itu ada aktivitas jual beli di pasar atau di toko atau dimanapun yang ada aktivitas jual beli ya. Yang kedua itu menghitung diskon saat berbelanja. Yang ketiga itu menentukan bunga tabungan atau pinjaman. Yang keempat menghitung pajak penghasilan atau harga jual barang. Yang kelima itu menghitung komisi penjualan. Nah, itu tadi ya penerapan aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena materinya udah selesai, mungkin dalam penyampaian saya tuh banyak salah kata atau kurang bisa dipahami, saya mohon maaf ya. Oke, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.